Ini tanggal 2 Maret dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Alkitab, firman Tuhan tanpa salah. Alkitab, firman Allah tanpa salah. Nanti kita akan bahas dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Tapi apa betul firman Alkitab itu tanpa salah? Saudara-saudara, ya, tidak ada kesalahan dalam Alkitab, dalam janji keselamatannya yang ditulis mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dalam janji-janji Allah, dalam pernyataannya tentang kasih-Nya, dalam petunjuk-petunjuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, dalam nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, dalam teguran yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa salah dari Kejadian sampai Wahyu, sempurna. Itu sebabnya Raja Daud bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan pelita bagi kakiku. Memang di dunia ini ada sekelompok orang, termasuk orang Kristen dan bukan Kristen, yang gak percaya dan mereka meneliti, mencari kesalahan-kesalahan di Alkitab. Ya, dipetani Alkitab itu bukan untuk mencari kebenarannya, tapi untuk mencari kesalahannya. Lalu mereka mendapatkan, lah ini kan salah katanya. Salahnya itu antara lain gini, Raja Amasya itu disebut mulai naik takhta umur 25. Di dalam kitab yang lain disebut dalam umur 42. Ini kan salah katanya. Saudara-saudara, apakah iman kita tergantung dari umur berapa Raja Amasya naik takhta? Itu kan sejarah. Ya, itu kan bukan pengajaran. Ya, itu kan sejarah. Itu kan bukan pengajaran. Iman kita kan tidak tergantung dari umur berapa seorang naik takhta, umur berapa seorang mati. Lah kalau gitu kan konyol. Ya, iman kita kan tergantung pada pernyataan Allah tentang kebenaran, nasihatnya, janji-janjinya yang tak pernah salah. Itu nyari-nyari kesalahan, saudara. Tapi yang benar adalah memang Alkitab itu tak ada salahnya, tanpa salah. Ya, tidak ada kontradiksi, pertentangan di dalam nasihat, di dalam rencana Allah, dan dalam janji-janji berkat-Nya tidak ada kontradiksi. Kita orang Kristen, lah kalau orang Kristen sendiri tidak percaya bahwa Alkitabnya tanpa salah, kan bingung. Lalu siapa yang mesti percaya? Ya, Alkitab itu tanpa salah. Dan kita sebagai orang-orang beriman, kita mengimaninya. Sebab slide berikutnya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, perhatikan ini, mengajar. Dalam pengajaran tidak pernah salah. Untuk menyatakan kesalahan. Ya, dari zaman dulu kalau itu dosa, sekarang juga dosa. Ya, untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang baik dulu baik, sekarang ya di zaman sekarang ya tetap itu kelakuan yang baik, kurang lebih gitu. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran tidak berubah, saudara. Dari dulu sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Raja Amasya naik takhta umur 25 atau umur 42, gunanya apa buat kita? Enggak ada gunanya. Ya, tapi perbuatan baik yang dipatok, yang ditunjukkan oleh Alkitab, itulah yang membuat kita menjadi baik. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tetap baik-baik saja. Orang yang oportunis demo Indonesia gelap, kita tetap baik-baik saja. Lanjut slide berikutnya. Ya, mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah?
Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 tadi dikatakan bahwa segala tulisan, maksudnya segala tulisan yang tulis dalam Alkitab, ya, segala tulisan di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan nafas Allah. Bahasa Yunani-nya Theo, Theo artinya Allah. Pneustos, pneuma artinya nafas, roh Allah. Nah, jadi Alkitab adalah hembusan nafas Allah. Waktu penciptaan dulu, ya, manusia sudah dibentuk, sudah kelihatan tuh Adam sudah ganteng, bagus gitu, tapi belum hidup. Pada saat Allah mengembuskan nafas, roh Allah masuk ke dalam Adam, maka Adam menjadi hidup. Jadi kalau dikatakan hembusan nafas Allah, itulah roh Allah. Ya, Alkitab bukan hasil pemikiran manusia, tetapi bersumber dari Allah, nafas Allah, pengilhaman Allah, ya, inspirasi yang dari Allah. Slide berikutnya. Karena sumbernya satu, Allah sendiri, inspirasinya dari Allah, pengilhamannya dari Allah, maka Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Sebab Allah tidak mencela-mencela. Dulu boleh, sekarang enggak boleh. Enggak pernah. Saudara mau bilang gini, kenapa raja-raja dulu boleh, orang zaman dulu diperbolehkan poligami, sekarang enggak boleh. Cari ayatnya di Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kalau orang boleh poligami. Enggak ada. Tidak ada, cuma pada waktu itu karena keadaan manusia seperti itu, maka Allah itu untuk menjangkau manusia, seringkali Allah itu melakukan sesuatu yang menjangkau dulu, menyelamatkan dulu. Ya, nggak ada ayatnya orang boleh kami di seluruh Alkitab, tidak ada. Alkitab itu tanpa salah, saudara. Ada buktinya banyak. Ya, bukti ketidaksalahan Alkitab. Bukti sejarah yang selaras dengan sejarah dunia. Saudara, sejarah dunia ini secara umum adalah penggenapan dari nubuat-nubuat Alkitab. Allah berdaulat. Nubuatnya digenapi. Penggenapan nubuatnya akurat sampai orang tidak percaya. Kalau kitab Daniel itu ditulis di zaman pembuangan, mereka bilang tidak mungkin, masa bisa menubuatkan negara Persia begitu akurat, negara Yunani begitu akurat, pasti ditulis sebelumnya. Saking akuratnya, orang yang tidak percaya malah tambah tidak percaya. Akurat, nubuat Alkitab itu akurat. Kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan dalam Kristus itu akurat. Dari kitab Kejadian sejak kesatuan manusia sampai Wahyu pasal 22. Pesan keselamatan itu tetap hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus, juru selamat manusia dan keselamatan melalui pengampunan dosa. Jadi Alkitab itu bermanfaat, diberikan kepada kita sebagai petunjuk, sebagai terang bagi jalan kita. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, kan gitu. Ya, dunia ini gelap. Orang bilang demo di patung kuda Indonesia gelap. Kalau nggak salah gitu ya. Kita dalam terang Tuhan, tidak ada kegelapan. Dan mereka yang gelap itu juga karena matanya perlu diperiksa juga. Ya, matanya perlu diperiksa juga. Nah, jadi apa buktinya? Sejarah membuktikan. Saudara bisa baca tokoh-tokoh, bukan cuma tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman, ada buku-buku yang saudara bisa dapatkan, saudara bisa baca, terbukti Alkitab itu benar. Jadi kita pun bisa menarik manfaat. Ya, kan Alkitab saudara sekarang dikantongi terus, betul enggak? Kan Alkitabnya di HP. Bangun pagi cari Alkitab dulu toh, HP-nya dicari, cuma yang dibuka WA. Salahnya di situ. Ya. Ya toh? Alkitabnya di HP, bangun pagi yang dicari bukan istri, bukan suami, HP. Tapi bukan buka Alkitab, sorry ya. Barangkali ada yang langsung bangun pagi pakai cari HP, buka Alkitab, puji Tuhan.
Saudara-saudara, Alkitabnya sekarang dikantongi terus. Ya, kalau dulu kan Alkitab buku, ya nggak bawa buku berat-berat lah. Tapi sekarang di kantongnya selalu ada. Manfaatkan. Dengan itu kehidupan saudara akan baik-baik saja. Apa yang kita dapatkan? Mazmur pasal 1 ini membuktikan bahwa Alkitab itu tanpa salah. Firman itu tanpa salah. Salah satunya adalah Mazmur pasal 1. Mari kita baca slide berikutnya. 1. Alkitab itu menjamin kebahagiaan kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Diteliti apa yang ada di dalam firman itu. Kan Taurat disebutnya, iya. Ini waktu Mazmur ini ditulis, kitab Mazmur itu pun belum termasuk di dalam kanon Alkitab. Baru ada 5 kitab Musa. Merenungkan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu saja kalau direnungkan dengan baik, orang Israel bahagia. Apalagi sekarang kita punya 66 kitab yang sudah final, tidak usah ditambah dengan kitab 7 ya. Kita ke 67, 66 ini sudah sempurna. Bagaimana kalau kita merenungkannya lalu kita tidak bahagia? Saudara-saudara, kebahagiaan itu berasal dari firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita sukai. Slide berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam bagian ini, itu berkaitan dengan kondisi diberkati. Bukan apa yang kita capai, tapi apa yang kita terima diberkati. Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Karena hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Direnungkan, lalu diwujudkan dalam kehidupan. Itu sebabnya Raja Daud bilang, firman-Mu simpan dalam hatiku, lalu diwujudkan dalam satu kehidupan yang kudus, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ini tindakan yang kudus. Kebahagiaan yang sejati tidak dapat dengan memiliki harta dunia. Pencapaian harta dunia materi tidak menyebabkan kita bahagia. Meskipun kalau saya ditanya, jadi Pak John milih mana, kaya atau miskin? Ya kaya lah. Ada yang milih miskin di sini. Tapi kita juga tetap harus tahu. Ya, kekayaan itu bukan yang paling penting. Kita harus tahu, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, miskin, sengsara dalam dunia ini, aku tetap mau mengikut Yesus. Kekayaan itu penting lah. Kita bisa memberkati orang dengan kekayaan kita. Ya, ada orang-orang kaya di sini, kalau saya telepon, tolong ya, ini mereka dalam keadaan susah begini, kamu bisa berbuat apa? Gitu. Saya kalau ngomong panjang lebar malah marah dia. Jadi maunya Pak John, bagaimana? Bantu, gitu. Malah sering kali gitu, ya, to the point. Kekayaan itu menjadi sarana untuk menjadi berkat, bukan Tuhan. Kalau kekayaan itu menjadi sasaran, saudara, dianggap kekayaan itu kebahagiaan, salah. Makin banyak uang, makin pusing. Menjaga supaya uangnya nggak susut, tapi bertambah terus. Coba aja saudara punya 1 triliun, kehilangan 500 juta. 500 juta, iya. Kehilangan 500 miliar, masih banyak sisanya 500 miliar. Pusing enggak? Apa ketawa-ketawa saja? Masih banyak sisanya? Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan, meskipun penting kalau kita mau menjadi berkat. Tadi pagi saya cerita tentang seorang
main falas yang cukup berhasil, tapi bukan Lo Keng Hong, karena dia di Jakarta. Saudara-saudara, karena berhasilnya falas, sampai puluhan tahun tidak bisa tidur. Belas tidak tidur. Kenapa? Bursa Efek Indonesia, betul, Bursa Efek atau Bursa Saham Indonesia dibukanya pagi, jam 8 Indonesia. Tapi jam 5 pagi di Jepang sudah buka. Di Hong Kong sudah buka. Jam 1 pagi di Australia sudah buka. Terus jam sekian muter seluruh dunia diikuti kapan turunnya. Gak bisa tidur berjam-jam. Apakah itu bahagia? Dia menderita karena satu. Saya pengen tidur sebentar saja katanya. Tidak bisa tidur. Saudara-saudara, saya mau katakan di sini, kebahagiaan itu terjadi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ini ada dua hal. Tidak dilakukan, jangan dilakukan, dan lakukan. Tidak dilakukan apa? Menuruti nilai-nilai orang fasik, menuruti nasihat orang fasik. Mengikuti jalan orang berdosa. Duduk dalam kumpulan mau jangan sekali-kali itu dilakukan. Sayangnya banyak orang Kristen kalau kepepet cari nasihatnya ke orang fasik. Pendeta mana ngerti perdagangan sih? Ya, saudara, tak kasih tahu saudara ya, Tuhan memperhatikan pedagang. Saya baca Alkitab kan ikut Abah. Pak siapa namanya? Pak Totong ada nggak ya? Abah Pria sudah berapa kali baca, saya sudah lupa tuh. Kan baca. Berapa kalinya ya? Amos ingat gak sudah ikut Abah Pria baca Kejadian Wahyu berapa kali? Gak kehitung ya? Nggak ngitung. Saya saudara melihat bahwa Tuhan memperhatikan pedagang. Tapi Tuhan tidak ada yang ngomong soal dokter. Tak ada. Pedagang iya. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan, Tuhan mau menjadikan pedagang itu berkat. Tapi orang nasihat orang fasik begini, kalau nggak nipu kan nggak bisa kaya. Pedagang itu pasti harus nipu lah. Itu nasihat orang fasik. Kalau nggak bohong, pedagang masih bohong lah. Itu nasihat orang fasik. Tapi kalau kita mengikuti nasihat Alkitab, maka kita akan berdagang dengan benar. Namanya Mike and Frank. Sepasang pemulung. Dia berkeliling di Amerika, dari kota-kota, cari gudang-gudang tua, cari orang-orang yang mau membuang barang, dia keliling dan memulung di situ. Dia beli untuk dijual kembali. Namanya Mike and Frank. Saudara-saudara, satu hal yang menyebabkan mereka luar biasa adalah orang itu kalau mau jual barang rongsokan, kan enggak tahu harganya. Nggak tahu harganya toh. Seringkali dia itu melihat barang, saya mau beli barang ini katanya. Oh ya, ambil aja. Berapa? $5. Dia terus bilang gini, kalau saya jual, ini bisa laku $500. Kamu nggak tahu harga barangmu. Kalau saya jual nanti di toko saya, ini bisa laku $500. Saya beli barang ini $250, boleh nggak? Nasihat orang fasik bilang bodoh. $5 bisa untung $495, dilepas begitu saja karena kejujuran. Tapi itu cara berdagang yang Tuhan kehendaki. Dan saudara, apakah berbuah? Berbuah. Di seluruh Amerika, ini Mike baru meninggal, tahun 2023. Di seluruh Amerika, kalau orang punya barang mau dijual, gudang mau dikosongkan, mereka cari Mike and Frank. Datang sini katanya. Kami punya barang banyak, kamu pilih. Karena mereka tahu. Aku nggak tahu harganya, tapi dia akan beli dengan harga yang bagus.
Dan saudara-saudara, dia buka toko arkeologis di Ohio, toko itu menjadi besar sekali. Dengan kejujuran. Siapa bilang pedagang harus nipu? Nah, saudara, jangan ikuti nasihat orang fasik. Jangan ikuti jalan orang berdosa. Orang lain gitu nggak apa-apa, aku ya bisa ikut gitulah. Itu mengikuti jalan orang berdosa, tidak akan bahagia. Yang kita tabur, kita tuai. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita punya teman-teman, orang-orang percaya dan bukan orang-orang percaya. Kalau sekarang teman saya cuma lingkungan gereja aja. Kalau saya pasang status, yang nonton ya ini aja, gitu ya. Saya tidak punya teman-teman di luar sana. Saudara, teman-teman di luar sana kalau ya makanya kita harus berteman. Tapi jangan mengikuti norma mereka pencemooh. Mereka guyonnya jorok. Mereka guyonnya tidak karuan. Nah kalau sudah mulai begitu, mereka tertawa-tertawa. Saudara, jangan ikuti. Saya bilang pergi. Maksudnya, sorry, saya ada banyak kesibukan yang lain. Kesibukan apa? Merenungkan firman Tuhan. Bukan mengikuti guyonan yang mencemooh dan jorok. Jadi saudara-saudara, orang yang demikian disebutkan sebagai kesukaan kepada Taurat Tuhan. Dilanjutkan dengan keaktifan merenungkannya akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Ya, saudara saya ini sudah mulai sering pikun. Ini sebentar lagi ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus mati di salib. Saya bilang, ini otak pikun ini harus dilatih supaya dihambat pikunnya. Caranya apa? Menghafal. Jadi saya coba menghafal Yesaya pasal 52 ayat 12 sampai Yesaya 53 ayat 13. Lupa lagi, tapi tetap dihafal. Ya. Adapun hambaku itu akan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat mukanya. Begitu buruk rupanya seperti bukan manusia lagi, bukan seperti anak manusia lagi. Ia sangat dihina dan dihindari orang, dan seterusnya. Harus dihafalkan. Seperti maaf, itu Yesaya pasal 53. Ini sudah mulai pikun urutannya. Ya. Seperti dia membuat banyak orang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya seperti bukan manusia lagi. Seperti bukan pada anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat banyak bangsa tercengang. Raja-raja mengatupkan mulutnya terhadap dia. Karena apa yang tidak pernah mereka... karena apa yang tidak pernah diajarkan pada mereka akan mereka lihat. Apa yang tidak pernah mereka dengar akan mereka pahami. Coba dilihat betul apa enggak. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kemuliaan Allah dinyatakan? Semaksakan. Ya, dengan menghafal, itu firman tertanam dalam hati kita. Itu merenungkan. Saudara, jangan uslah menghafal firman Tuhan lagi. Penting saudara, otaknya nggak pikun. Saya sudah bilang sama istri saya bolak-balik, tapi kalau ini ngaco lah, ya sudahlah. Ya, saya bisa lupa A, B, C, D, E, F. Tapi saya bilang ke dia, kalau aku sudah lupa kamu, cepat-cepat beli mati ya. Kalau sudah lupa firman Tuhan, urus penguburan. Karena saudara, ini hanya ada di hati. Ini ada di hati. Tapi saya cuma ngomongnya ngaco. Ya. Jangan ikutin nasihat orang fasik lah ya. Saudara punya masalah keluarga, cari nasihat yang benar. Hal yang kedua yang banyak Tuhan perhatikan di Alkitab adalah keluarga. Jadi cari nasihat yang benar. Ya. Cari nasihat yang benar. Lalu yang kedua, jangan nasihat orang fasik ya. Lalu yang kedua, slide berikutnya. Menjamin produktivitas. Menjamin keberhasilan kita.
Ya, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga ditulis, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ini namanya orang yang berhasil, namanya orang yang produktif. Pohon di tepi aliran air, dia hidup. Slide berikutnya. Maaf ya, langsung slide berikutnya. Mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup kita menjadi produktif, penuh dengan keberhasilan. Tidak akan salah jalan. Banyak kegagalan karena kita salah mengambil keputusan. Tapi kalau kita membuatnya dengan keputusan dalam tuntunan firman Tuhan, berhasil. Mencintai dan menggumuli Alkitab akan terwujud dalam tingkah laku dan perbuatan dan pekerjaan dan tutur kata kita. Ada orang bilang, aku sudah lahir baru, tapi kalau ngomong karep dewek, semaunya sendiri tanpa pernah menyesal. Saudara-saudara, tapi kalau kita memang benar di dalam tuntunan Alkitab, kita akan mikir, betul-betul mikir. Kenapa aku tadi ngomong gitu? Jadi pagi saya bilang sama sebenarnya Pak Korudi, ini kalau diupload dipotong dulu ya. Kenapa aku tadi ngomong gitu? Bisa menyakiti hati orang. Nah, saudara, kita perlu pikir baik-baik. Ya, kita perlu pikir baik-baik. Dan kita akan menjadi orang yang produktif. Ya, indikasinya apa? Orang produktif itu hidup. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman yang menjadi daging adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman yang tertulis adalah Alkitab. Kita renungkan itu siang malam. Itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Hidup. Seger. Daunnya tidak layu, tidak sebentar berapi-api, sebentar loyo. Seger. Dan kemudian menghasilkan buah pada musimnya. Ada musim berbuah toh? Ya. Saudara-saudara, berbuah itu satu keniscayaan, satu keharusan. Tuhan tidak menanam pohon karet. Saudara bukan pohon karet di kebun Tuhan. Tuhan juga tidak menanam pohon cemara di kebunnya. Tuhan tidak menanam pohon jati di kebunnya. Tapi Tuhan menanam anggur. Kebun anggur Tuhan. Apa yang diinginkannya? Buah. Setiap waktu pada musimnya. Dan sekarang ini musim berbuah. Ya, ini belum musim saya. Saya mau tekankan pada saudara, sekarang ini musim berbuah. Sebab kita bukan cuma tertanam di tepi aliran air, Yesus itu air yang hidup. Kita adalah carang dari pokok anggur, air hidup itu. Ya, segar dan berbuah. Jadi berbuah itu adalah keniscayaan. Alkitab adalah petunjuk hidup yang menuntun kita untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang berujung keberhasilan. Ya, yang berujung keberhasilan. Untuk sementara waktu, orang yang bertindak dengan prinsip Alkitab mungkin dirugikan, sering dirugikan. Tapi orang yang tetap bertindak sesuai dengan prinsip Alkitab pada akhirnya diuntungkan. Sudah pernah baca tentang orang Israel 400 tahun diperhamba di Mesir, dijadikan budak, nggak dibayari, betul enggak? Ceritanya kan gitu. Tapi pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kaya. Mereka kaya. 400 tahun gaji itu dirapel dengan bunganya. Percaya enggak? Sebab sepanjang jalan dari Goshen sampai keluar tanah Mesir, mereka mampir ke rumah orang Mesir, mereka minta apa aja dikasih. Minta emas dikasih emas, minta permata dikasih permata, apa saja yang mereka minta dikasih. Orang mereka kelihatannya tertindas untuk sementara, saudara. Tapi orang benar akan berhasil. Orang Israel itu keluar dari Mesir itu kaya raya, saudara. Upah 400 tahun dibayar sekaligus dengan bunganya.
minta apa saja kepada orang Mesir, Tuhan bikin mereka tergerak hati untuk memberikan kepada orang Israel. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup menurut petunjuk Alkitab, dia pasti akan berhasil. Sekarang kelihatannya belum berhasil, tidak berhasil, itu bukan tidak berhasil, belum berhasil. Berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya. Ingat itu. Nah, saya akan lanjutkan slide berikutnya. Saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam membuat kita menjadi orang yang benar. Dan ini menjamin bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dikenal oleh Tuhan. Saudara pernah enggak mendapat urusan, lalu saudara ketemu dengan seorang, sudah jangan khawatir, saya kenal kok sama pejabat A, nanti saya tolongi. Pernah enggak? Ngurus SIM, ujian enggak lulus, ya udah jangan khawatir. Harusnya lulus tapi nggak diluluskan. Seringkali gitu, maaf ini jangan nanti saya salah lagi ngomong nih. Ya, takut saya. Lalu ada orang bilang sama istri saya, udah Bu percuma nggak bakal lulus katanya. Ini saya tolongi katanya. Saudara, ini dikenal tapi salah. Dikenal tapi salah. Tapi Allah mengenal dan benar. Allah mengenal dan benar. Membawa kita kepada kebaikan dan keberhasilan. Ya, Tuhan adalah pribadi, slide berikutnya. Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita. Ya, Tuhan mengenal kita. Yang dikenal Tuhan siapa? Miliknya. Miliknya itu Tuhan kenal. Ya, sebelum dunia dijadikan dalam kekekalan, kita sudah ada dalam rancangannya. Jadi sejak kapan Tuhan mengenal saya? Sejak kapan saudara mengenal Tuhan mengenal saudara? Sejak sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena bagi Tuhan 1.000.000 tahun yang lalu dan 1.000.000 tahun ke depan. Kalau ada 1.000.000 tahun ya, saya nggak tahu. Pokoknya masa lalu dan masa depan dan masa sekarang itu jadi satu di dalam Tuhan. Bagi kita ada masa lalu, ada masa sekarang dan masa depan. Saudara, Tuhan yang mengenal kita adalah Tuhan yang peduli dan mengerti akan keadaan kita. Dialah Tuhan yang menyertai kita. Dikenal dan disertai Immanuel. Sementara dirugikan, nggak apa-apa. Belum berhasil, ya nggak apa-apa. Selama kita hidup dalam kebenaran. Merenungkan firman-Nya. Tidak mengikuti nasihat orang fasik. Keberhasilan itu datang. Ini saya mau cerita sedikit. Saya kenal baik. Seorang pejabat. Yang baik. Itu Kristen. Dia ditempatkan di satu tempat yang kering, ngerti kering? Kering, kontak. Pokoknya itu kantor itu tidak ada harapan. Kantor itu tidak ada harapan. Dana dari pemerintah tidak ada. Pokoknya kering aja. Dia tempatkan di situ. Tapi dia berdoa. Tuhan kalau ini memang jabatan saya, maka saya akan berhasil. Dan saudara-saudara, dalam berapa tahun, kantor yang tadinya tidak dilirik orang ini menjadi rebutan orang lain. Sebab kelihatan kantor ini berkelimpahan dan keberhasilannya nyata. Lalu bukannya dia dipromosikan, tapi dia disingkirkan. Diganti oleh orang lain yang menginginkan jabatan itu. Disingkirkan gitu saja. Dengan janji, nanti kamu dilantik ke kantor di kantor yang lain. Pada waktu pelantikan tidak dipanggil.
Tapi dia bilang nggak apa-apa, nggak dipanggil. Dia bilang nggak dilantik juga nggak apa-apa. Saya kan hamba Tuhan. Berangkatlah dia ke Papua untuk menginjil dan KKR di pedalaman Papua. 10 hari, 12 hari dia di Papua. Berakhir sudah KKR dan mission trip di sana. Dia ditelepon sama istrinya. Kamu cepat pulang. Besok katanya mau dilantik. Pulanglah dia buru-buru. Karena mau dilantik. Untuk dikecewakan. Besok paginya yang dilantik orang lain lagi. Dan dia diabaikan. Ya. Tapi dia bilang, ya nggak apa. Dia bilang, ya kamu nggak apa-apa. Tuhan maunya gimana. Ya. Jadi dia kemudian mau pergi ke Pangkal Pinang untuk penginjilan di sana. Tapi kemudian ada tugas lain, dia tidak berangkat. Tugas lain di gereja. Saudara, 2 kali dikecewakan. Tapi yang ketiga kalinya, rupanya mereka tidak mendapatkan orang sekali berdia. Karena pekerjaannya membutuhkan hikmat Tuhan. Pada akhirnya, diangkatlah dia dalam satu kedudukan yang sama sukarnya. Tapi dengan hikmat Daniel, dengan hikmat Tuhan, itu akan bisa diatasi. Saudara, jangan takut kalau karena kita hidup benar dilecehkan, ditindas, ditipu. Ada saatnya tangan Tuhan bekerja dan berbuah padamu simnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya harap, saya tidak ngomong terlalu ruwet pagi ini. Ya, saudara bisa paham, ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Ya, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak kering daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tapi jalan orang fasik, nah ini saya nggak hafal jalan orang fasik, Tuhan tidak tahu, tidak kenal. Orang fasik tidak dikenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal saudara. Karena untuk saudara, dia mati di salib. Untuk saudara, dia mencurahkan darahnya. Dan kepada saudara dia bilang, kalau engkau menerima aku, minum dari menerima aku, darahku menyucikan kamu. Minum dari cawan ini, kamu dimeteraikan dalam perjanjian. Kamu adalah umat perjanjian dan dalam firman Tuhan dikatakan Allah ingat akan perjanjiannya. Allah ingat selalu akan perjanjiannya. Kau tak akan pernah dilupakan oleh Allah. Itu sebabnya pada siang hari ini, marilah kita menghampiri meja Tuhan dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus tentang tubuh dan darahnya. Ya. Roti ini adalah tubuhku dan anggur cawan ini adalah darahku. Saya undang saudara yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan dan